Sebuah masyarakat, bangsa, kultur yang tidak mengagungkan bahasa atau ucapan yang bijak dan jujur juga tidak akan mengagungkan rasionalitas dan intelektualitas. Kalau saya berbahasa dengan ambigu, saya memberikan ruang untuk berdusta. Bagaimanapun berbahasa itu menunjukkan atau merefleksikan kualitas pribadi dan kualitas berpikir. Bahwa tidak ada bahasa yang tidak bisa mengekspresikan maksud dalam bahasa itu. Artinya setiap bahasa itu sama kompleksnya. Masyarakat bangsa yang tidak pernah mau membaca itu sedang menggali kuburan untuk kehancurannya. Rekan-rekan Chronicles, bahasa itu bukan sekedar alat untuk berkomunikasi. Bahasa itu saya ibaratkan sebagai sebuah bahtera. Di dalamnya memuat ingatan, memori, dan cara pandang kita akan dunia. Dan Indonesia, negeri garam dan api, itu dipenuhi dengan kira-kira 700-an lebih bahtera-bahtera. Tapi setiap hari, perlahan tapi pasti, satu demi satu bahtera itu tenggelam. Dan hilang dengannya kosmologi, cara kita melihat dunia, dan caranya bahkan untuk menjadi manusia itu sendiri. Dan anehnya, mesin bahkan yang membuat kita bisa mempreservasi bahasa-bahasa tersebut untuk tetap berlayar. Dan hadir di studio pada hari ini adalah panutan saya, Profesor Endang Aminuddin Aziz, PLT Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Guru Besar Linguistik, dan dulu saya bertemu dengannya sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Indonesia di Inggris. Kita tidak akan berbicara melulu hanya tentang teknologi, tapi kita akan berbicara tentang banyak hal, tentang kedaulatan, tentang bagaimana Indonesia itu sebagai bahasa atau bahkan bahasa-bahasa Indonesia itu punya signifikansi di kancah geopolitik. Dan apakah warisan leluhur Indonesia di masa depan itu akan tersimpan di dalam silikon, bukan di dalam kitab lagi. Selamat datang di Chronicles, Prof. Amin. Terima kasih, senang sekali berjumpa lagi. Iya. Sudah lama ya. Sudah lama, dan banyak yang belum tahu bahwa pertama kali kita bertemu itu di Inggris. Betul. Prof. Amin pada waktu itu kapasitasnya sebagai Adikbud dari Kebudayaan Besar KBRI Indonesia di Inggris. Dan pada waktu itu saya sebenarnya baru masuk sebagai asisten profesor. Betul. Dan buat yang belum tahu, Nottingham University tempat saya mengajar itu adalah tempat di mana bahasa Indonesia pertama kali diajarkan di luar London, di luar SOAS pada waktu itu. Dan itu tidak lain dan tidak bukan karena inisiatif dari Prof. Amin. Ya itu kan bukan kerja sendiri ya. Ada Mas Bagus di situ yang memprovokasi katanya. Memprovokasi dekannya, ketua lembaga bahasa yang pada akhirnya wakil rektornya juga kan turun tangan, akhirnya jadi gitu kan. Kalau bukan karena COVID sebenarnya masih akan berlanjut itu. Betul. Cuman karena semua orang harus disuruh pulang pada waktu itu kan. Iya. Lanjutin lagi yuk. Tapi sekarang Prof. Amin punya semacam, tadi saya bilang bahtera yang bahkan lebih besar sebagai kepala Perpusnas dan juga sebelumnya sebagai kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di dalam Chronicles ini bahasa Indonesia memiliki center stage gitu ya, karena kita bicara tentang narasi Indonesia di kancah geopolitik dan bahasa Indonesia tidak lain dan tidak bukan salah satu alat untuk diplomasi juga. Ada banyak yang saya mau bicarakan dengan Prof. Amin terkait dengan kontribusi dari Prof. Amin untuk membuat Indonesia menjadi bahasa formal resmi di UNESCO. Tapi sebelum itu banyak yang bahkan belum tahu tentang apa itu linguistik. Oh iya gitu. Dan bahwa latar belakang Prof. Amin itu sebenarnya juga interdisipliner gitu, bahwa S1-nya berfokuskan di pendidikan bahasa Inggris betul? Di Indonesia kan, di IKIP ya. Tapi S2 dan S3-nya di Australia, di Monash, dan linguistik. Bisa nggak diceritakan sedikit, nomor satu ketertarikannya itu bermuara dari mana? Tapi yang paling penting itu linguistik itu apa sih? Iya, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi ya, dan terima kasih saya sudah diundang ke Chronicles ini, kebahagiaan dan sekaligus kebanggaan.
dan kebahagiaan itu adalah karena bertemu lagi setelah sekian lama. Kedua, saya juga perlu tadi sedikit mengoreksi, saya sudah bukan lagi PLT Kepala Perpusnas, sekarang sudah definitif ya, per tanggal 7 Januari 2025. Dan saya sudah selesai tugas di Badan Bahasa. Itu pertanyaan yang tidak pernah saya terima dari orang lain sebetulnya. Kalau mau wawancara saya, apa sih linguistik itu? Ya, ini sangat mendasar padahal itu. Apa sih sebetulnya linguistik? Linguistik itu kan sebuah cabang ilmu yang memang tidak banyak orang yang tertarik. Bahkan mungkin kalau dijadikan sebagai jaminan untuk kepada calon mertua itu juga tidak akan laku gitu, nggak bakal diterima itu. Gitu. Apa juga itu ini linguistik. Nah, linguistik itu secara sederhana bisa saya sampaikan itu cabang dari sebuah ilmu pengetahuan, studi gitu yang mengkaji masalah-masalah terkait dengan bahasa. Seluk-beluk bahasa, makna dalam bahasa, formasi bahasa, bagaimana bahasa digunakan, bagaimana bahasa berkembang. Ini adalah hal yang dibahas dalam linguistik. Jadi linguistik bukan hanya bicara tentang ilmu bunyi bahasa, ya, katakanlah belajar ilmu fonologi, tapi juga bagaimana bahasa itu dibentuk, ya, sebuah kata dibentuk itu melalui morfologi, bagaimana kata bisa menjadi frasa, frasa menjadi kalimat. Ini kan dimaknai kalimat itu seperti apa? Itu adalah pelajaran sintaksis. Kemudian maknanya apa? Apakah makna dalam kamus? Apakah makna di dalam kalimat? Itu dipelajari melalui semantik. Kemudian beranjak lebih besar. Satu konstruksi wacana. Kata, kalimat, ya. Kemudian ada paragraf. Kemudian ada beberapa paragraf. Katakanlah ini membentuk sebuah narasi. Ya. Ini sebuah wacana yang lebih besar. Kita bahas dalam discourse analisis wacana. Kemudian bahasa yang satu, bahasa saya sebagai katakanlah sekarang sebagai akademisi, berbeda kok dengan orang yang bukan akademisi. Bahasa orang-orang di pasar, bahasa orang-orang di kantoran, bahasa orang di ruang hukum, di pengadilan, itu kan berbeda, diksi-diksi yang dipakainya, strukturnya berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini juga merembet ke masalah lain. Saya berasal dari Sunda, Mas Bagus misalnya dari Jawa, ada orang dari Sumatera, ada orang misalnya dari Uganda, dari Amerika, dari mana. Berbeda-beda cara orang berbicara. Yeah. Nah, ini adalah kajian di dalam sosiolinguistik. Kenapa kok berbeda-beda? Ada perbedaan. Ada yang tadi misalnya sosiolinguistik, ada yang registernya berbeda, dialeknya berbeda. Tapi juga ada bagaimana cara orang mempelajari bahasa. Ya, mempelajari misalnya anak kecil, kok bisanya hanya sampai situ saja. Kok orang tua merasa susah melafalkan bunyi itu di dalam psikolinguistik. Nah, ini semua adalah bagian dari linguistik. Nah, jadi akan sangat naif kalau kita mengatakan linguistik itu adalah ilmu yang mati, yang sunyi gitu ya, di tempat yang sunyi. Padahal linguistik itu sebetulnya adalah ilmu terkait dengan kehidupan manusia. Hanya karena memang banyak orang yang belum mengerti gitu ya. Yeah. Kok linguistik apa sih gitu, dunia yang sangat mungkin adanya di alam mana gitu. Iya. Nah, tapi kalau dijelaskan seperti itu, artinya kan seluruh aspek kehidupan manusia, karena dia berbahasa, itu adalah bagian dari kajian yang bisa dikaji oleh linguistik. Tapi dimulai interestnya itu sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris? Mungkin juga ini masalah pengaruh kehidupan awal saya ya, sebagai anak kecil gitu. Saya sudah mulai belajar ilmu-ilmu bahasa itu ketika di madrasah ya, belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, itu kan artinya ilmu morfologi, sintaksis gitu. Tapi dalam bahasa Arab gitu kan. Karena saya masuk ke sekolah-sekolah madrasah gitu. Yeah. Kemudian di SD saya belajar kok tertarik dengan analisis kalimat gitu. Nah, pada saat SD saya sudah bisa berbahasa Arab. Ketika SMP saya sudah bisa berbahasa Inggris. Okay. Nah, mungkin lama-kelamaan karena saya merasa kok kemampuan saya dalam berbahasa ini lebih baik dibandingkan dengan pengetahuan saya untuk bidang-bidang sosiologi misalnya atau sosial. Walaupun saya sangat tertarik dengan ilmu-ilmu eksakta. Ya, nilai-nilai matematika saya, kimia itu
biologi juga. Saya sangat tertarik dengan itu. Tapi yang membawa saya kemudian masuk ke jurusan bahasa Inggris, alasannya sederhana, karena ya sudahlah, daripada lama-lama sekolah tidak jelas pekerjaannya nanti apa, daripada nganggur, ambil saja program diploma 2 yang paling cepat. Jadi guru bahasa Inggris. Makanya saya daftar ke D2 dulu. Kemudian karena nilainya bagus dipromosi ke D3, dipromosi ke S1 gitu. Nah, diangkat jadi dosen. Setelah jadi dosen, saya kok diberi tugas ngajar ilmu-ilmu yang terkaitnya dengan linguistik, bukan tentang pengajaran bahasa. Nah, dari situlah saya kemudian merasa jauh lebih tertarik dengan urusan linguistik daripada kepada misalnya teaching methodology, curriculum development, kemudian evaluation and assessment, ilmu-ilmu yang lebih banyak urusan keguruannya. Jadi dari situ Mas Bagus ininya. Wah, memang udah tertarik dari awalnya gitu ya. Betul. Satu yang tadi saya lupa bilang ke pemirsa itu adalah bahwa Prof. Amin adalah one of times 100 most influential figures in artificial intelligence. Bukan di linguistik, setidaknya bukan kata-katanya linguistik, in artificial intelligence. Are you an artificial intelligence engineer? Scientist? No, not at all. Ya, saya betul-betul merasa sangat-sangat kaget ketika di sebuah hari, ya, di akhir bulan Juli, itu Juli tahun lalu ya 2024, saya ditelepon, bukan telepon, di email gitu. Pada akhirnya kemudian kontak melalui Zoom gitu. Ada email masuk pada saya untuk meminta wawancara terkait dengan inisiatif saya dalam bidang pelestarian bahasa daerah menggunakan artificial intelligence. Kemudian saya katakan, saya tidak banyak tahu tentang artificial intelligence. Tapi kata dia, kami tidak perlu orang yang ngerti artificial intelligence-nya karena itu harus kepada AI scientist. Tapi kami lebih ingin tahu bagaimana ide itu muncul untuk melestarikan bahasa daerah, dan itu that's what we want to appreciate. Saya katakan, oh kalau itu saya bisa bicara gitu, karena saya memberikan penjelasan inisiatif ini memang saya munculkan sejak tahun 2021 ketika saya menjadi kepala badan bahasa. Kemudian dia meminta waktu untuk mengadakan Zoom gitu, dan saya seperti sedang ujian doktor. Ditanya oleh wartawan dari majalah Times ini, tanya macam-macam sekali. Saya jelaskan secara terperinci ya inisiatif itu, dan kemudian dia meminta data lagi, ya, banyak sekali data yang dia minta. Kemudian itu kan tanggal 2 terjadinya, 2 Agustus. Tanggal 5 Agustus, 3 hari berikutnya, saya sudah menerima email dari Amerika, dari New York. Dia katakan, ini komite sudah, we have decided that you will be included in the magazine. Wow, what an honor. Ya, tapi ada tapinya. Don't tell anyone. Ya, ini betul-betul highly classified. Ya, jangan ini. Sehingga saya tidak bicara kepada istri, kepada anak, kepada atasan. Jadi saya pendam 1 bulan karena dia bilang nanti akan diumumkannya 5 September. Tapi saya diam aja, seperti tidak ada apa-apa gitu kan, saya tenang aja. 1 bulan saya memendam rahasia itu. Ya ini yang saya mau. Tentu itu hal yang spektakuler, luar biasa ya, dan syarat politik juga. Makanya itu mungkin saya paham kenapa mereka tidak mau dibocorkan sampai pada saat diumumkan secara formal. Tapi yang saya mau agar bisa diekspos kepada para pendengar Chronicles adalah signifikansi dari proyek itu yang dengannya Prof. Amin diakui sebagai Times 100 Most Influential Figure. Bahwa dari 700 bahasa yang dipreservasi menggunakan AI itu, kan gak semuanya bahasa yang tertulis. Betul. Apalagi scarcity of data juga membuat masalahnya jadi polemik kan. Gimana sih coba, bisa gak dijelaskan pipeline-nya dari bahasa-bahasa yang mungkin gak ada di dalam dokumentasi, hanya bersifat cerita atau bahkan mungkin rekaman video di desa-desa yang terpencil, sampai jadi fully functioning AI model loh. Bukan hanya sekedar korpus ya, bukan sekedar kamus, tapi fully functional AI model. Gimana caranya? Jadi inisiatif awalnya saya tidak pernah berpikir dengan AI. Sama sekali enggak. Karena yang saya inginkan adalah bagaimana bahasa-bahasa yang sudah diklaim oleh UNESCO
Setiap 2 minggu ada kehilangan satu bahasa daerah di dunia ini. Setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. Satu bahasa punah lagi. Indonesia dengan kekayaan 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi dan masih begitu banyak yang belum teridentifikasi. Itu belum final 700 itu. Belum. Oh, okay. Karena untuk mengatakan final, banyak bahasa-bahasa misalnya di daerah timur ya, di Papua. Bahkan di Sulawesi Tengah ya, saya sudah menerima data baru, ada 24 bahasa baru yang ditemukan. Jadi bukan lagi 718, sudah tambah 24. Tapi ini belum masuk ke dalam data kita karena belum masuk ke dalam petanya gitu kan. Tapi sudah ada data baru. Apalagi kalau di Papua, di NTT, di Maluku gitu, yang seperti itu kan perlu pemetaan lebih lanjut gitu ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan kepada publik, jangan sampai bahasa-bahasa daerah kita yang kita yakini sebagai sebuah kekayaan masa lalu, kekayaan masa kini harus tetap menjadi kekayaan masa depan. Ya. Kata mereka, udahlah bahasa daerah itu kan banyak yang sudah tidak fungsional. Kalau mau mati ya mati aja gitu kan. Penuturnya juga memang sudah tinggal sedikit misalnya. Saya katakan enggak. Di dalam bahasa daerah itu terkandung kekayaan luar biasa, terutama kekayaan hazanah berpikir. Bukan gitu. Hanya alat komunikasi. Bukan. Kekayaan berpikir karena ada masalah kebudayaan di situ yang tersimpan dalam bahasa. Nah, kemudian kata mereka, bagaimana Pak caranya? Kita revitalisasi penggunaan bahasa daerah. Bukan hanya menginventarisasi bahasa, tapi lebih kepada bagaimana kita menginisiasi supaya ada program yang membuat orang-orang anak muda terutama, anak SD, SMP sebagai pemilik masa depan, itu lebih banyak menggunakan waktunya berbahasa daerah, berbahasa ibunya. Maka saya bikinlah inisiatif pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Kalau misalnya tidak bisa di sekolah, di masyarakat. Kalau tidak ada gurunya, oke, nggak apa-apa, nggak ada gurunya, tapi pakailah misalnya tokoh-tokoh masyarakat, para sastrawan di situ, kita bayar. Yang bayarnya adalah pemerintah, tapi tidak di sekolah, karena ada kondisi yang tidak mungkin di sekolah. Misalnya di NTT, saya datang ke sekolah di NTT, satu kelas ada 24 anak, bahasa daerah yang dibicarakan oleh anak itu ada 12. Buset. Jadi anak-anak ini berbeda bahasanya masing-masing. Apakah kita mau rela mengorbankan hanya untuk pengajaran bahasa daerah kepada 12 dengan 12 bahasa? Enggak mungkin. Memilih salah satu kan. Terjadi konflik. Saya katakan jangan seperti itu. Biarkan anak-anak ketika kembali ke dalam lingkungan keluarga masyarakatnya, mereka belajar di situ. Gitu. Ada yang sangat juga tidak mungkin. Misalnya di daerah yang bahasa daerahnya bersaing begitu. Yang bersaing itu di mana? Katakanlah di Sulawesi Selatan. Bahasa-bahasanya besar. Bugis, Makassar gitu kan. Nah, Toraja itu kan besar-besar. Atau di Nusa Tenggara Barat. Ini juga besar-besar. Nah, ini jangan kemudian dipaksakan harus memilih salah satu dari bahasa daerah itu diajarkan di sekolah. Nah, oleh karena itu dibuatlah center-center ya, pembelajaran bahasa daerah. Nah, ini mulai dipraktekkan. Materinya untuk pembelajaran bahasa daerahnya itu dipilih sesuai dengan kesukaan mereka, si anak-anak. Mau memilih belajar bahasa daerah melalui dongeng, mau melalui menulis, mau melalui cara dia berpidato, mau melalui nyanyian, atau mau melalui apa. Silahkan aja, bahkan ada stand up comedy. Gitu. Jadi silahkan anak-anak belajar bebas saja. Materinya terserah mereka. Ada 7 bidang yang saya inisiasi. Nah, karena tahun pertama hanya untuk 5 bahasa daerah, ya, berarti masih percobaan. Inisiatif ini disambut oleh orang-orang di daerah. Pak, bahasa kami ikutan dong. Akhirnya muncullah tahun berikutnya, karena saya laporan kepada Pak Menteri juga waktu itu, jadi 39 bahasa daerah tahun kedua. Tahun ketiga itu naik menjadi 72 bahasa daerah. Tahun keempat 115 bahasa daerah. Nah, saya kemudian melihat peluang, Mas Bagus. Peluangnya apa? Supaya data pembelajaran ini terekam, gitu.
Saya bilang, oke, sekarang kawan-kawan semua itu yang kawan-kawan di UPT di daerah itu mulai merekam, ya, merekam pembelajaran yang terjadi sehingga nanti ini bisa terkumpul menjadi korpus-korpus, dikumpulkan, gitu. Kan data ini mahal sekali, gitu kan. Anak-anak yang belajar, guru yang mengajar, semua korpus ini kami rekam dari bahasa yang banyak itu, gitu. Memang belum bisa 718, karena yang direvitalisasinya juga kan bertahap. Nah, ini si rekaman-rekaman ini kemudian ditranskripsi kan, menjadi korpus-korpus. Di kami waktu itu di Badan Bahasa ada ahli-ahli korpusnya, gitu. Dibuatlah gitu ya dengan model yang mereka sudah punya standarnya, itu dibuatlah korpus-korpus ini. Gitu. Setelah dilihat mana bahasa yang jumlah korpusnya banyak. Tentu bahasa-bahasa besar ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak. Bahasa Batak juga ternyata beragam sekali. Bahasa Bugis, Makassar, ini kan besar jumlahnya. Bahasa Bali gitu. Nah kemudian saya bilang ke teman-teman, mari kita bikin sebuah eksperimen gitu. Bahasa mana yang mau kita jadikan sebagai subjeknya, ya. Subjek untuk eksperimen ini. Untuk apa? Satu, untuk melakukan pemetaan bahasa ini, bahasa daerah ini. Misalnya ini bahasa Jawa, yang bicaranya di mana saja sih. Jadi bahasa Jawa ini dipakai di mana saja. Nah kalau dengan misalnya dengan AI ini, pertolongan AI yang merekamkan itu kan bisa dicatat di mana adanya, usia berapa, gitu kan. Ternyata misalnya bahasa Jawa ini dipakai, ada yang juga di Sumatera. Jadi untuk memetakan penyebaran bahasa daerah, menggunakan AI itu mungkin. Gitu. Jadi satu untuk pemetaan. Baik itu bahasa yang sudah ada, distribusi penyebaran penggunaannya seperti apa. Lalu yang bicara ini orang tua, anak muda, anak-anak bisa teridentifikasi kan. Gitu. Karena beda kan bahasa anak dengan bahasa remaja gitu kan. Sehingga nanti kita bisa tahu daya hidup bahasa daerah ini apa. Tingkat vitalitas bahasa daerah ini. Nah, kalau misalnya ternyata lebih banyak anak-anak nih yang menggunakan bahasa daerah, berarti daya hidup bahasa ini akan masih panjang. Tapi ternyata kalau bahasa ini lebih banyak dipakai oleh orang tua usia 50-an ke atas, ini jangan-jangan satu generasi lagi ini sudah akan sangat menurun vitalitasnya. Nah, ini yang kedua, fungsinya. Ya, dari AI itu. Ya urusan algoritma saya bukan ahlinya ya, saya nggak ngerti. Machine learning. Betul. Itu biarkan saja kawan-kawan ahli itu machine learningnya. Kemudian yang ketiga, saya bilang ini supaya bisa dipelajari bahasa daerah ini. Harus dimungkinkan. Saya misalnya penutur bahasa Sunda, saya juga ingin tahu bagaimana kalau saya ingin belajar bahasa Batak. Ada ekspresi di dalam bahasa daerah, bahasa saya gitu. Berarti kan korpusnya harus sudah masuk dulu nih. Big datanya sudah ada semua di situ. Ya. Saya ingin belajar bahasa Batak untuk mengatakan dalam bahasa Sunda misalnya. Ada ekspresi, tinggal suruh saja apa ekspresi dalam bahasa Bataknya. Muncullah gitu kan. Nah, kalau itu berarti saya tahu sekarang ekspresi ini dalam bahasa Batak itu ini. Bagaimana dalam bahasa Bali? Bahasa Bali muncul. Berarti harus ada cross language interpretation. Nah, ini adalah untuk penerjemahan. Jadi penerjemahan secara langsung menurut si AI tadi. Ini yang tentu si data bahasa untuk bahasa daerah yang 1, yang 2, yang 3, seterusnya harus semua sudah tersedia. Dan ini yang mengolahnya biarkan saja ahli AI-nya membuat penerjemahan seperti ini. Ini yang saya inisiasi dengan kawan-kawan itu. Ya, saya katakan silakan. Ini saya nggak ngerti gitu ya untuk urusan prosesnya, tapi idenya gitu. Kemudian yang ke-5 nih, masih ada apa itu untuk pengujian. Pengujian itu begini.
Kalau misalnya kita memberikan pengujian bahasa daerah, katakanlah bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, ini serempak, semua diuji, ya, seperti ujian nasional dulu lah kita ya. Itu kalau diperiksa hasilnya oleh guru, ya kan lama. Nah sekarang untuk menguji misalnya semua anak disuruh mengarang dalam bahasa tertentu, bahasa Bali lah misalnya, mengarang 150 kata. Lalu ini menurut si AI dinilainya gimana? Kalau sudah jelas standar bahasanya segala macam, korpusnya sudah ada di situ, masukkan aja datanya, suruh nanti si AI secara mesin menilai itu. Iya. Gitu. Kelihatannya ini Prof Amin memandang dirinya lebih rendah dari seharusnya gitu. Saya tahu di belakang kompleksitas bahwa ini tidak sekedar hanya menyuruh AI. Tadi kita sedikit bincang-bincang. Dan saya mau agar publik tahu sedikit bahwa ini bukan permasalahan, nanti saya suruh AI yang menerjemahkan, oke. Tapi butuh deep understanding of how AI really works. Betul. And you are a great linguist. Jadi misalnya begini ya, ada dua sudut pandang. Ini saya mau coba tolong dikoreksi kalau salah. Yang memandang language itu sebagai objek struktural, mungkin Chomskyan, Noam Chomskyan way of thinking. Dan Claude Shannon. Claude Shannon adalah seorang bapak informatika gitu ya dari MIT yang menganggap bahasa itu sebagai proses statistik gitu, bahwa dan kemudian dalam hal AI, large language model LLM, ChatGPT dan lain sebagainya, itu menggunakan paduan dua mindset ini, seperti itu ya. Jadi untuk misalnya tadi Prof Amin bilang, kalau saya mau menggunakan ekspresi dalam bahasa Sunda, saya mau terjemahkan ke dalam bahasa Batak, seperti itu. Ada yang sangat sulit untuk dilakukan, yaitu memadukan sintaks dan semantics di situ. Bahwa bukan hanya sekedar AI memprediksi kata-kata apa yang keluar setelah kata-kata yang lalu, setelah kita latih dia gitu ya. Tapi konteks semantiksnya itu juga. Dan Chomsky bilang untuk supaya bahasa itu bisa direduksi sebagai algoritma itu nggak semudah itu, ya kan? Kalau misalnya saya bilang the famous phrase by Chomsky, right? The colorless green ideas sleeps furiously. How do you deal with that? Because it's syntactically perfect. But semantically, well, colorless green, it's illogical, right? Can you inform us deeper, memberi kita pengertian sedikit lebih banyak tentang bagaimana dalam konteks bahasa Indonesia itu bisa membuat AI, bisa dipakai AI ketika konteks semantiksnya itu sangat beragam, sangat kaya, sangat kontekstual, tapi toh bisa dipakai di dalam fully functioning AI. Gimana cara? Sebetulnya bukan hanya dalam bahasa Indonesia, dalam semua bahasa itu faktor yang atau variabel yang paling sulit supaya si AI ini berfungsi dengan baik itu masalah konteks, penggunaan dari kata-kata itu, struktur kalimat itu, kapan dipakainya. Misalnya ketika menurut Chomsky ya, kalimat yang tadi itu kan sangat-sangat terkenal. Ya, sejak 57 Chomsky mengatakan itu secara sintaksis sempurna karena ada subjeknya, ada verbnya, kemudian ada furiously kan adverbial gitu ya. Itu sangat sempurna, tapi secara makna kok aneh gitu ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah dikatakan colorless itu green gitu. Itu sangat tidak mungkin. Sudah dikatakan sleeps kok dikatakan furiously kan gitu. Nah, tantangan terbesar untuk memasukkan data menjadi ke LLM-nya ini adalah bagaimana memberikan definisi bahwa kata ini akan dipakai pada konteks ini, ya. Kata ini bisa misalnya dibuat kalimat pasif, sehingga konteksnya juga bisa digunakan dalam kalimat yang memerlukan pernyataan pasif, dan tidak boleh misalnya dengan menggunakan kalimat aktif. Kalimat ini boleh dengan kalimat suruhan. Nah, definisi-definisi ini ya yang paling sulit. Ya, saya sudah mencobakan dengan kawan-kawan, itu yang menurut kita sangat menguras tenaga, menguras pikiran.
Karena kalau misalnya asal memasukkan korpusnya saja gitu ya, udahlah ini kalimat, ini adalah kata benda, ini adalah kalimat kata kerja, ini adalah kalimat kata-kata fungsi, itu tidak akan berfungsi. Betul. Sangat tidak mungkin. Nah, mendefinisikan ini yang paling time consuming dan juga sangat challenging. Ya, bagi orang yang bekerjanya di situ. Dan ini bukan pekerjaan ahli AI-nya. Pekerjaan ahli linguistik yang mendefinisikan ini. Gitu. Makanya saya ketika memulai mencoba ini, bicara dengan kawan-kawan linguis yang dari bahasa-bahasa daerah itu, ya Pak ini susah Pak, ini macam-macam artinya, bisa begini. Ya semua harus terdefinisikan. Tidak boleh ada yang kemudian terlewat itu kan. Iya. Kalau terlewat ketika misalnya kita perlu dan kebetulan missing datanya, berarti tidak lengkap. Itu tidak akan fungsional pada akhirnya. Nah oleh karena itu, tantangan terberatnya itu. Ya. Nah apalagi kalau misalnya kita mau mendefinisikan, semua ini harus masuk algoritma. Luar biasa. Supaya orang nggak hanya melihat AI itu semacam black box gitu ya. Oh kita masukkan korpus, jadi nggak bisa. No, it's not. Nggak bisa. You have to complement it with semantics, the right semantics. Ya semantik itu kan didefinisikannya untuk makna dari kata-kata itu. Tapi yang one step beyond semantics itu kan pragmatics. Oke. Ya. Nah, pragmatics ini adalah ilmu yang menjelaskan makna berdasarkan konteksnya. Kalau secara semantik ya sudah saja itu apa yang ada di dalam kamus. Tapi beyond that ada sesuatu yang harus dipahaminya secara pragmatik. Ada makna misalnya, boleh nggak saya mengatakan kepada Mas Bagus, lo, kamu, kau, gitu, boleh nggak? Siapa yang bisa menjelaskannya? Hanya pragmatik. Gitu. Nah ini akan harus terdefinisikan di dalam algoritma. Kalau misalnya, kapan saya mengatakannya itu, oke, Prof Bagus, ya, mengatakannya saya Prof Bagus, berarti ini sedang situasinya sangat formal. Tapi misalnya karena kita berteman dekat, memanggil dengan lo juga, lo gue ya bisa-bisa saja. Berarti harus terdefinisikan. Ini semua. Dan ini akan harus berlaku juga kepada konteks lain. Siapapun misalnya Mas Bagus punya staff, punya teman, ya kolega. Berarti ada definisi di situ bahwa kata ini akan digunakan ketika antar kolega. Ya. Kata ini akan digunakan antara mahasiswa dengan dosennya. Seorang yang statusnya anak bicara dengan orang tuanya. Nah definisi-definisi ini yang paling sulit. Begitu. Bisa dipersulit lagi, bisa tambah satu variabel lagi. Indirectness. Betul. Ketidaklangsungan. Politeness. Kesopanan. Walaupun udah sesuai sopan atau enggak nih hal seperti itu. Yang saya sih menyebutnya lebih kepada appropriateness. Jadi lebih kepada kepantasan. Ini pantas enggak sih kita menyatakan itu? Ya bagaimana mengkodifikasi itu ya. Saya kalau mau segue sedikit dan mungkin banyak yang belum tahu bahwa Prof Amin melakukan karir postdoktoral juga kan? Iya betul. Dan di Cina, di Shanghai Academy of Social Sciences, SASS, right? Dan pada waktu itu melakukan studi tentang, maafkan kalau salah gitu, tentang politeness theory. Betul. Bisa dielaborasi nggak sedikit apa yang terjadi di situ dan mengapa ke situ belajar? Proyek tentang politeness. Itu proyek 20 tahun yang lalu ya. Jadi ini betul-betul saya harus merecall ya pengalaman yang lama. Tapi karena saya yang melakukannya sendiri, jadi ya saya masih ingat betul apa yang saya kerjakan. Tesis saya S2 S3 itu terkait dengan theories of politeness. Dan ini fokusnya adalah ke dalam speech act, ya, teori tindak tutur. Tindak tutur itu banyak sekali. Saya lebih spesifik dalam how to say no, kira-kira gitulah. Jadi bicara tentang refusal, strategies of refusal. Nah, setelah saya lakukan penelitian, ternyata orang kita, ya, orang Indonesia, penutur bahasa Indonesia, tidak bisa secara langsung mengatakan semuanya tidak. Itu masalahnya. Nah, ketika saya lihat, itu ternyata ada 13 cara lain. Ada 13 cara lain untuk mengatakan tidak. Ya. Satu misalnya, yang sangat lazim. Mau ikut nyumbang nggak? Insya Allah. Ya. Jangan
Kalau bicara insya Allah, berarti insya Allah itu tidak gitu. Iya. Nah, atau yang kedua, mau ikut nggak ke rumah teman kita itu? Kita lihat ya, postponement. Oke. Ya. Atau mau ikut nggak ke pesta pernikahan kawan kita itu? Aduh, saya disuruh oleh ibu pergi kemana gitu. Berarti blaming the third party. Gitu kan? Kadang-kadang imajiner lagi. Bukan siapa gitu. Nah, jadi ini adalah di antara sekian strategi. Saya mencatat ada 13. Atau misalnya memberikan penjelasan yang sebenarnya tidak perlu. Kamu mau ikut ujian nggak? Jadi begini sebenarnya. Dia jelasin apa relevansi antara penjelasan dia dengan pertanyaan yang tadi harusnya dijawab ya tidak saja gitu kan. Nah, ini semua memberikan kesimpulan pada saya berarti ada cara yang berbeda, cara orang kita berbahasa, khususnya dalam mengatakan tidak. Nah, teori politeness-nya itu saya ambil dari dua sisi. Satu, teori politeness yang diawali dengan temuan Xian Qinhu tahun 42, dan itu didasarkan pada teorinya Konghucu. Teori Confucius. Ya. 2500 tahun sebelum Masehi. Kemudian disederhanakan oleh Xian Qinhu. Saya pelajari itu. Oh, ternyata orang-orang di Cina itu begini cara memahami politeness itu. Yang disebut dengan polite itu seperti apa? Tapi berbeda dengan deference ya, politeness itu. Deference kan lebih kepada apresiasi. Nah, tapi di sisi lain ada teori yang agak berseberangan dengan teorinya Xian Qinhu. Kalau teori Xian Qinhu itu diadopsi oleh sosiolog yang namanya Erving Goffman, ya, yang bicara tentang konsep phase, yang bicara tentang stage gitu ya, ada front stage, ada backstage kan yang gitu. Ada yang agak berseberangan yaitu teorinya Brown and Levinson. Penelope Brown dengan Stephen Levinson ini dua linguis yang mengatakan kalau itu orang barat, orang timur, di barat ini beda. Nah, saya ingin belajar mana yang barat, mana yang timur gitu. Interesting. Nah, dua-duanya saya lihat dalam disertasi saya itu. Ternyata bagi orang Indonesia condongnya bukan ke barat. Condongnya lebih ke timur. Sebelum ke situ, apa kira-kira karikatur misalnya yang disebut barat itu konsep seperti apa, yang disebut timur itu seperti apa dalam pendekatan ini? Begini, contohnya, yang di timur itu lebih banyak kepada urusan lebih kepada komunal. Communal values. Ya, communal values. Oke. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, dia akan lebih attach kepada urusan-urusan komunal. Ya, masyarakat. Sementara yang di barat, menurut Brown Levinson, itu lebih kepada individual. Jadi individual value yang dikedepankan. Saya misalnya karena protestanic values mungkin. Mungkin saja. Jadi lebih kepada itu. Makanya ada seloroh juga. Kenapa kata atau huruf I, ya I, untuk mengatakan saya, dimanapun dia akan huruf besar. Because karena ultimate locus is individual. Betul, individual. Itu satu. Yang kedua, kalau di timur itu lebih banyak kepada social harmony. Ya, harmoni sosial. Jadi jangan sampai ada konflik gitu. Sementara di sini konflik is fine. Debat itu biasa. Gitu. Yang di sini yang timur lebih banyak indirectness. Karena apa? Jangan sampai menyakiti orang gitu ya. Jangan sampai mempermalukan orang. Sementara yang ini, ini kalau iya, enggak katakan itu. Lebih kepada direct. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana perbedaan values itu. Nah, saya kemudian melihat ini kan nilai-nilai yang tadi dikatakan nilai dari Confucius itu kan sudah hampir 5.000 tahun. Apakah masih di-preserve oleh orang-orang di sana? Sementara Cina itu kan sudah sangat maju. Ya, tahun 2005 saya ketika ke sana itu
sudah sangat maju. Shanghai itu sebuah kota yang sangat besar, ya, sangat ramai. Saya ingin tahu, ingin membuktikan apakah mereka masih mengadopsi nilai itu. Makanya saya mengajukan dana riset, ya, untuk postdoktoral itu ke ASEAN Scholarship Foundation. Dan saya alhamdulillah lulus waktu itu. Saya risetlah di sana. Attachment saya dengan afiliasinya dengan Shanghai Academy of Social Sciences. Ada para ahli di situ, ahli Confucianism gitu, ya, ahli sosiologi. Saya mendapatkan fasilitas para penerjemah karena saya punya bahasa Mandarinnya kan tidak terlalu hebat gitu, ya, walaupun ngerti lah gitu. Tapi saya diberi fasilitas itu. Saya kemana-mana didampingi oleh para penerjemah. Kemudian saya datang ke tempel-tempel untuk hidup bersama mereka. Saya tanya tentang pandangan mereka. Saya amati kehidupan mereka, bagaimana mereka berekspresi. Kemudian di kota Shanghai saya melakukan riset yang sama, tapi dengan masyarakat yang sudah sangat maju gitu, ya. Nah, ternyata kesimpulannya adalah sekalipun Cina itu sudah sangat maju, ya, tapi ternyata nilai-nilai ini masih mereka masih mereka preservasi, ya, pertahankan dengan baik. Ya, itu 20 tahun yang lalu saya melakukan penelitian itu. Dan dugaan bahwa budaya yang sudah mereka lihat di luar, ya, pengaruh-pengaruh dari luar itu diperkirakan akan menggerus, ya, generasi-generasi yang lebih muda, itu ternyata mereka masih merasa aman. Begitu. Dan preservasi dari nilai kebudayaan ini terpancar dari penggunaan kata-katanya, ya. Betul. Baik di sampel, yang dan di tempat ketika modern mereka, dan di sampel. Kan kata-kata itu digunakan dengan dengan mimiknya, dengan geraknya gitu, ya. Jadi ada faktor-faktor kinesik, ya, gerak, yang kemudian kita juga mengerti gitu. Oh, misalnya dia masih tetap merunduk gitu, ya, tetap dia menggunakan tangannya gitu, ya, mimiknya juga masih kelihatan. Oh, saya kan sering tanya, kenapa kok dia begitu? Oh, karena dia menunjukkan rasa hormat begini. Kenapa dia? Oh, karena dia tidak mau membantah. Kenapa dia begini? Oh, karena dia yang dilihatnya itu orang tua. Nah, yang seperti ini kan harus langsung, ya, secara etnografis penelitiannya. Jadi gitu. Penyampaian informasi secara holistik, baik secara verbal maupun non-verbal, itu masih merupakan cerminan dari dia punya identitas budaya. Betul sekali. Walaupun, dan kelihatannya nggak tergerus oleh kemajuan modernitas gitu, ya. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Sebenarnya banyak yang saya mau tanyakan gitu, ya. Karena saya mau satu langkah lagi ke depan, bahwa sebenarnya hal itu kemudian kalau menurut teorinya Weber, ya, itu membentuk apa yang disebut sistem legal di Amerika, di negara-negara Anglo-Saxon dan negara-negara yang lain, membuatnya sangat-sangat berbeda gitu hasil akhirnya. Banyak yang nggak menyadari mata rantai antara hal yang seperti tadi Prof. Amin katakan dengan hal-hal praktis seperti legal system. Individual value as a paramount importance in the Western Hemisphere, itu adalah cikal bakal kapitalisme, ya kan? Free speech sebagai sebuah paham yang sangat diagungkan di situ, dan kemudian trickling down-nya itu kalau di Inggris tuh bahkan saya mau argue British Common Law, karena dalam British Common Law itu oral testament dari seorang individu itu punya beban legal gitu, maksudnya bisa diakui sebagai bukti, apalagi ketika di bawah sumpah, bisa diakui sebagai bukti walaupun tidak masuk ke dalam statuta hukum. Sedangkan hukum civil law yang kemudian diadopsi di Indonesia itu tidak menganggap itu, ya kan? Permasalahannya kalau saya mau bawa ke konteks Indonesia, yang kita jadikan sebagai acuan administratif di negara ini, acuan hukum, itu bukan lahir dari kebudayaan kita sendiri, gitu. Itu lahir dari sejarah pergumulan kita dengan kolonial Belanda. Betul kan? Seperti itu. Dan kelihatannya saya lihat ada sedikit disconnect gitu, ya. Politeness, cara kita menyatakan tidak, ya, cara kita menggambarkan indirectness segala macam, itu sedikit mismatch dengan cara kita bernegara. Seperti itu. Prof. Amin melihat seperti itu nggak? Jadi misalnya
kita mau segala hal yang masuk ke dalam sistem legal kita itu harus terkodifikasi, misalnya. Yang dijadikan sebagai bukti yang darinya lahir apa yang disebut truth, itu harus entah terekam, tercatat, atau terverifikasi. Sedangkan tidak semua budaya di dalam Indonesia itu menekankan pada kodifikasi. Bahkan tidak semua bahasa itu tertulis. Betul. Jadi ketika sebuah budaya yang tidak menekankan pada tulisan, kemudian akan kesulitan untuk menyajikan ketika masalahnya sampai ke meja persidangan yang menekankan kodifikasi. Itu masalahnya gitu loh. Ya, memang kalau di dalam kondisi Indonesia, saya kembali misalnya ke dalam kondisi bahasa daerah. Bahasa yang memiliki tulisan itu di Indonesia baru ditemukan ada 13 saja. Ada tulisannya, aksaranya. Dari 718. Dari 700 hanya 13. Baru 13 yang ditemukan, punya tulisan khas gitu ya. Misalnya bahasa Sunda punya Kaganga, bahasa Jawa punya Hana Coroko gitu ya. Dan ini yang memberikan ciri khas ya. Nah, ketika misalnya saya punya proyek di Badan Bahasa dulu mau menggunakan cerita dari Papua ya sebagai salah satu bacaan untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa asing. 6 bahasa PBB waktu itu. Karena kita mau menjadi tuan rumah G20 ya waktu itu. Orang Papua mudah sekali berbicara, bertutur. Dia bisa gitu, bercerita. Tapi ketika kemudian tulisannya di dalam aksara Latin, kata mereka bukan begitu bunyinya. Ada yang tidak terrepresentasikan. Begitu. Sehingga kami menjadi sangat sulit bunyi-bunyi tertentu dalam bahasa Papua lah katakan untuk bisa direpresentasikan dalam aksara Latin. Sementara mereka tidak memiliki aksara daerah. Nah, ini akan mempercepat kehilangan ya kalau tidak dikodifikasi tadi. Nah, lalu bagaimana kalau dengan kehidupan bernegara? Sama saja. Kesulitan untuk mendapatkan bukti tertulis ya. Karena apa? Bahasa lisan itu pasti akan banyak sekali perubahannya. Dia tidak akan pernah konsisten. Bahasa lisan itu. Apa yang saya katakan sekarang, saya minta ulang misalnya dalam sekian menit ke depan, pasti tidak akan sama. Tidak akan ada orang yang bisa mengingat langsung sekian kata saya ungkapkan. Persis sama, itu nggak ada. Beda dengan bahasa tulisan. Hari ini saya menuliskan ini, nanti seperti itu sama, besok sama, kapanpun sama. Nah, makanya urusan pembuktian dalam masalah legal tadi ya, menjadi sulit ketika misalnya semuanya masih dalam bentuk lisan. Ya. Berbeda dengan budaya yang sudah lama menjadi pengguna bahasa tulisan. Nah, oleh karena itu saya lebih percaya kepada, saya sering mengatakan ya, mengklaim bahwa budaya Indonesia itu sebetulnya budaya oral. Ya, budaya lisan kita itu. Bukan budaya literasi tulis. Makanya jangan heran kalau misalnya orang kita itu lebih banyak folklore ya daripada naskah misalnya. Gitu. Betul ada banyak-banyak naskah, tapi berapa banyak orang yang menuliskannya menjadi naskah yang terekam? Sangat sedikit kan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan masyarakat kita. Tapi ketika ditanya, tahu nggak dongeng ini? Oh, akan dengan mudah. Tapi orang yang mendongeng yang sama, katakanlah dongeng si kancil misalnya dengan harimau, si kancil dengan gajah, si kancil dengan buaya. Satu versi dengan versi lainnya akan berbeda. Karena apa? Variasi-variasi ini akan sangat mudah dikreasi ya, oleh orang yang bertutur. Berbeda kalau sudah tertulis, ya itu saja. Dari dulu ya itu juga gitu sampai sekarang. Nah ini dalam konteks legal sangat dimengerti kalau misalnya kesaksian-kesaksian yang hanya sifatnya terucap gitu, itu akan lebih sulit. Lebih sulit. Itu sebenarnya sangat-sangat disadvantage. Jadi
karena kita nggak ngerti ya. Nomor satu, oke, kita belajar sejarah sedikit gitu bahwa Indonesia secara tidak langsung pernah dijajah oleh Prancis lewat Belanda. Ketika Napoleon menaklukkan Belanda, adiknya dipakai sebagai kaisar Belanda, dan untuk sementara waktu hukum Prancis yang merupakan produk dari pencerahan itu kemudian mengalir ke dalam hukum di Indonesia. Walaupun tadinya hanya untuk pejabat Belanda dan orang Indonesia pakai hukum adat, akhirnya hukum Belanda menghamirkan seluruh hukum di Indonesia kan. KUHP misalnya. Itu benar-benar textbook translation, ya kan. Mencuri itu dipidana dengan 5 tahun, gitu kan. Apa yang disebut mencuri? Semuanya sangat terkodifikasi, sangat dingin, sangat deduktif gitu ya. Mencuri adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah. Tidak ada unsur subjektif sama sekali itu. Sedangkan kalau di Inggris, di mana saya sekarang, Prof. Amin juga pernah di situ, mencuri itu artinya mengambil milik orang lain secara tidak jujur. Hang on a minute. Tidak jujur itu kan subjektif tuh. Dan pada tahun 17-an, kira-kira 17 sekian 70, ada yang berargumentasi gitu. Saya nggak tahu yang saya lakukan itu tidak jujur. Akhirnya dia bebas dari jeratan hukum. Sehingga pada tahun 18 sekian, kemudian diredefinisi kembali, arti tidak jujur itu artinya tidak jujur menurut moral kolektif. Ya, artinya orang tidak bisa lagi berkilah bahwa, saya nggak tahu kok itu nggak jujur, gitu. Tapi di British Common Law, itu hukum bukan hanya sekali lagi apa yang disebut statuta. Kalau dia bisa berargumentasi, bahkan berargumentasi hanya menggunakan lisan gitu ya. Karena ada juri segala macam, dia punya kans untuk meyakinkan kasusnya gitu loh, sebagai pembenaran. Dan di Indonesia tidak ada mekanisme untuk melakukan itu permasalahannya. Jadi kalau misalnya orang dengan latar belakang budaya yang lisan, dia nggak akan bisa memberikan bukti tertulis, hak tanahnya segala macam, dia nggak akan. Ya, klaimnya hanya klaim kolektif saja, misalnya betul dia ada di situ, dia itu miliknya gitu. Iya. Kata siapa? Kata siapa? Iya kan. Tapi, itu permasalahan bangsa. Tapi saya nggak mau mengakhiri dalam gloomy note seperti itu. Saya mau fokus ke bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sejak tahun 28, konsep tentang berbahasakan satu, bertanah airkan satu itu tercipta. Dan banyak yang belum tahu, mungkin banyak yang sudah tahu, saya aja yang belum tahu gitu, bahwa tahun 2023 Prof. Amin sebagai salah satu protagonis yang akhirnya membuat bahasa Indonesia menjadi satu dari hanya 10 bahasa resmi di UNESCO. Bukan semua bahasa otomatis menjadi bahasa resmi UNESCO, hanya satu dari 10. Dan itu adalah merupakan kemenangan di realm diplomasi Indonesia lah. Bisa nggak diceritakan sedikit prosesnya sampai ke situ? Ini bagi saya pengalaman yang tidak akan bisa pernah saya lupakan. Ya, memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, katakanlah gitu. Karena UNESCO ini kan lembaga internasional, lembaga PBB gitu kan. Nah, saya waktu itu baru diundang ke UNESCO untuk bicara tentang konsep revitalisasi bahasa daerah. Ya, itu di bulan Februari. Karena tanggal 11 Februari itu, 21 Februari itu kan Hari Bahasa Ibu Internasional. Gitu. Mother Language Day gitu ya, International Mother Language Day. Saya diminta bicara di sana. Setelah saya bicara, kan muncul pertanyaan, mengapa kok saya yang diundang gitu kan? Karena mereka melihat mungkin berita-berita menyebar sekali gitu. Indonesia punya konsep baru revitalisasi bahasa daerah yang tadi saya ceritakan itu. Saya diundanglah ke sana. Selesai itu kemudian saya ngobrol dengan Pak Dubes Muhammad Umar. Katanya ini kita rasanya perlu nih mengusulkan bahasa Indonesia sekarang dengan peluang ini untuk jadi bahasa di UNESCO. Saya bilang gimana caranya? Ada tuh katanya di dalam aturannya. Kemudian kami baca. Kalau gini memungkinkan. Kita harus mengusulkan. Tapi harus resmi usulan dari negara gitu ya. Lalu saya pulang ke sini, ngobrollah dengan kawan-kawan di Badan Bahasa. Kawan-kawan Badan Bahasa bilang, nggak bisa Pak. Ini terlalu rumit gitu ya. Waduh, kalian aja udah menganggap nggak bisa. Gimana yang lain, saya katakan.
saya akan ngobrol deh dengan Pak Menteri, saya kata. Terus pas bicara kepada Pak Menteri, Pak Amin ini joking katanya gitu. Kenapa joking? Ya gimana caranya, ini kita terlalu besar effortnya ya, anggarannya juga tidak akan cukup, tapi nanti hasilnya itu mungkin tidak terlalu wah gitu ya gitu. Dia bilang, beneran nih Mas Menteri, ini tidak akan didukung. Bukan nggak didukung, tapi effortnya Pak Amin terlalu besar katanya gitu. Oke. Saya bilang, ini deh Mas, saya hanya akan minta izin kepada Mas Menteri untuk melakukan ini. Dan leave me ya, Let the me. rest. Ya, let me do the rest. Lalu kata Mas Menteri, ya deh kalau gitu, oke lah katanya gitu. Saya sambil bergurau, jangan pakailah dong, yang ikhlas saja. Terus kata Pak Menteri, ya udah saya ikhlas. Coba ngobrol dengan kawan-kawan. Ada staf-staf khusus dengan Bu Sekjen. Terus kata mereka, waduh ini Pak Amin ini punya keinginannya terlalu gede katanya. Dia bilang nggak apa-apa. Mas Menteri sudah setuju. Saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan. Ngobrol saya dengan kawan-kawan di Kemlu. Sama kawan-kawan di Kemlu juga begitu berpikirnya. Aduh Pak ini katanya berat ini. Ya udah, bukan berarti tidak mungkin kan. Mungkin, tapi ya gimana kan. Ya udah nanti saya akan kerjakan deh. Saya bikinlah proposal. Ya, proposal. Karena waktunya mepet masalahnya Mas Bagus. Itu kita punya waktu kalau tidak salah hanya 4 apa 5 minggu gitu. Untuk membuat proposal itu. Lalu saya kerjakanlah saya hanya punya 2 orang saja di Badan Bahasa yang bekerja itu. Yang satu kepala pusat, yang satu stafnya. Stafnya juga mungkin nggak ngerti gimana ini kok idenya segila itu gitu. Lalu kami kerjakanlah gitu. Kemudian diskusi dengan Pak Ismu ya sebagai wakil deputi tetap kita di UNESCO. Kemudian dengan kawan-kawan di Kemlu. Kami disupervisi bagaimana cara membuat model usulannya gitu ya. Sangat membantu kawan-kawan di Kemenlu itu. Setelah ini selesai, ya udah pokoknya ini kami submit aja. Kami submit ke Kemlu, kirimkan ke Paris. Yang pertama kali ini adalah usulan untuk memasukkan usulan kita, jadi surat kita ini, usulan supaya masuk ke dalam pembahasan. Agenda dulu masuk gitu. Agar dibahas aja deh. Betul. Pokoknya bahas aja dulu gitu. Dan itu akan dibahas pada bulan Agustus. Padahal kita submit itu kan bulan April ya. Kemudian muncullah bulan Agustus. Berita baik. Berita baiknya adalah ini usulan diterima untuk dijadikan agenda. Baru masuk agenda saja untuk dibahas gitu ya. Wah, saya senang sekali gitu. Nah, kemudian apa yang harus disiapkan? Kita harus siapkan dokumen macam-macam. Ini nanti katanya akan disidangkan ya untuk dibahasnya itu pada tanggal berapa masuk ke dalam agenda sidang umum UNESCO. Kami tunggu. Setelah tunggu muncullah berita itu di bulan September atau Oktober lah gitu ya. Akan dibahas pada tanggal 8 November. Wah, kami bahagia karena ini artinya akan bisa menjelaskan. Nah, setelah masuk agenda itu, kami siap-siap, kami terus komunikasi nih dengan teman-teman di Paris, lakukan lobby. Biarkanlah mereka yang bekerja di sana. Kami di sini menyiapkan substansinya. Jadi setiap kali Pak Umar misalnya mau melakukan pembicaraan melalui Pak Ismu, Pak Amin ini gimana sih penjelasannya kalau ini? Saya nggak tahu. Pak Ismu Nandar ya? Pak Ismu Nandar. Okay. Saya nggak peduli misalnya tengah malam ditelepon Pak Ismu. Kan beda 6 jam dengan di Paris itu. Saya selalu jawab. Nah, muncullah undangan untuk Indonesia hadir pada pembahasan di Legal Committee. Begitu. Kata Pak Ismu, ini harus Pak Amin yang datang. Karena saya tidak bisa menjelaskannya. Ini substansi. Saya pergilah ke Paris dengan berdua dengan kepala pusat. Tapi waktu itu terjadi perdebatan. Sudah dikasih peringatan awal, Pak Amin,
ini kemungkinan yang akan jadi perdebatannya adalah mau menggunakannya istilahnya apa gitu. Apakah bahasa Indonesia, apakah Indonesian language, atau Indonesian, atau ada usulan nih kawan-kawan dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura katanya mungkin dengan Indonesian Malay. Oke. Saya katakan, ya udahlah nanti saya bahas. Saya katakan. Nah, ada drama sedikit. Yeah. Dramanya begini. Pak Ismu itu yakin pembahasan akan dilaksanakan tanggal 9. Tapi saya melihat undangan tanggal 8. Makanya saya berangkat tanggal 7. Ya. Begitu nyampe ke sana, subuh, kata Pak Ismu, tenang aja besok kok baru akan dibahasnya. Ya saya istirahat aja dulu di hotel. Tiba-tiba itu jam 9, Pak Ismu telepon saya. Pak, ada di mana? Ya ada di hotel. Emang kenapa? Ternyata dibahasnya sekarang, Pak. Waduh. Saya katakan jam berapa? 10:30. Itu jam 9 saya baru dikasih tahu. Wah, kita buru-buru kan. Akhirnya di pause dulu tuh, ya break dulu tuh si sidang ini, menunggu saya dan staf saya datang. Begitu datang ke sana, ayo katanya kita mulai lagi, gitu. Nah begitu mulai, itu dibahas satu klausul dengan klausul lainnya di legal committee itu. Saya deg-degan gitu ya, deg-degannya itu jangan-jangan nggak disetujui, tapi logika-logikanya satu persatu dibahas. Nah muncul pertanyaan dari sidang, ini persis seperti yang disampaikan oleh Pak Ismu Nandar, akan menggunakan istilah apa? Saya bertahan untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Mengapa? Daripada Indonesian language atau Indonesian Malay. Oke. Begitu. Saya bertahan dengan istilah bahasa Indonesia. Mengapa? Menurut Undang-Undang Dasar 1945 kita, pasal 36, yang disebut bahasa negara itu adalah bahasa Indonesia. Oke. Saya ingin mempertahankan ini, sekaligus ingin mengedukasi publik, ya publik nasional, publik global. Kan sering ada ungkapan bahwa bahasa Indonesia itu, bahasa Inggrisnya adalah bahasa. What do you speak bahasa? Saya katakan bukan bahasa, bahasa itu language. Nah, saya ingin mengatakan bahasa Indonesia. Kata mereka, yakin ini? Saya katakan sangat yakin. Apakah tidak akan diterjemahkan dengan Indonesian language? Enggak, saya katakan. Mau ditambah, ada yang protes. Itu kan bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Oke. Saya katakan betul. Saya sebagai bahasawan, dan kita bangsa Indonesia, tidak boleh menafikan fakta bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Saya katakan itu. Yang kedua, bahwa bahasa Indonesia ini sudah berbeda, ya, dengan bahasa Melayu yang dulu, karena politik bahasa kita. Politik bahasa Indonesia itu dimulainya yang paling nyata tanggal 28 Oktober 1928. Ketika ada deklarasi Sumpah Pemuda. Tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Satu nafas. Nah, saya tidak tahu apakah perlu mengungkap ya sejarah mengapa nama bahasa Indonesia muncul, yaitu ketika Muhammad Tabrani bersilang pendapat dengan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ingin dengan bahasa Melayu, Tabrani ingin dengan bahasa Indonesia. Ketika kata Muhammad Yamin mengatakan nama bahasa Indonesia belum ada, kata Tabrani, kalau belum ada ciptakan hari ini. Gitu. Makanya tahun 2023 Tabrani itu dinobatkan menjadi
pahlawan nasional. Gara-gara menamai ini, ya, kontribusinya luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, politik bahasa Indonesia ini maju pada tahun 1945, 18 Agustus. Satu hari setelah Indonesia merdeka, disahkanlah Undang-Undang Dasar 45. Pasal 36 menyatakan itu politik negara. Nah, tahun 72 terbit yang namanya Ejaan yang Disempurnakan. Dan ini adalah politik lagi, politik pengembangan korpus bahasa Indonesia, politik pengembangan status bahasa Indonesia. Kalau yang tadi itu politik status, ya, perencanaan status, yang ini perencanaan korpus. Bahasa Indonesia oleh zaman Pak Harto waktu itu diajarkan dari Papua sampai Aceh. Ini adalah politik pengajaran bahasa Indonesia. Ada yang tersisa di dalam Undang-Undang 24 tahun 2009, yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, internasionalisasi ini kita garap secara serius mulai tahun 2005, yaitu pengajaran BIPA segala macam gitu ya. Termasuk yang tadi disebutkan oleh Mas Bagus di Nottingham gitu. Itu adalah bagian dari politik internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, setelah tanggal 20 November 2023 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO, ini berarti politik internasionalisasi bahasa Indonesia sudah kita capai. Berarti argumen itu diterima tuh ya? Diterima. Nah, kata mereka. Dan kalau boleh, yang klaim dari rekan-rekan di Malaysia bilang, ini kan dari secara akar dari Malaysia. Berarti mereka menerima bahwa sejak EYD tahun 70-an itu sudah terpisah. Ya, jadi terpisahnya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu itu, pertama dari segi penamaan tadi, deklarasi tahun 28, berarti sudah beda dong. Oh, dari 28 sudah dinyatakan divergent. Beda. Kemudian secara politik konstitusi, tanggal 18, itu sudah beda lagi, tidak disebutkan bahasa Melayu. Nah, pada saat pengajaran, kemudian kan berkembang bahasa Indonesia, masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya di Malaysia, di Brunei, itu kan lebih banyak mengadopsi katakanlah bahasa-bahasa atau kata-kata dari bahasa Inggris. Karena mereka memang negara-negara Commonwealth gitu ya. Sedangkan bahasa Indonesia, pemerkayaannya ini banyak yang dari bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan jangan lupa dari bahasa daerah. Sementara yang dari bahasa Melayu di sana pemerkayaannya hanya dari bahasa asing umumnya. Bahwa ada misalnya pemerkayaan dari bahasa daerah itu adalah kebanyakan gitu ya, diambil dari bahasa orang-orang yang berada di Malaysia, di Brunei, yang mungkin juga berasal dari suku-suku di Indonesia. Begitu, apakah suku Jawa, suku Bugis, Makassar, dari Sasak, dari Sunda, dari Jawa gitu. Makanya terjadi pengayaan-pengayaan dari sana. Saya lagi nggak bayangin diterimanya argumen itu oleh rekan-rekan Malaysia itu mungkin, ini saya bisa salah, karena argumen itu sama dengan ketika bahasa Mandarin diakui sebagai bahasa Tiongkok, manakala Mandarin itu sebenarnya dialek Beijing. Gitu kan. Jadi kita menganggap bahasa Indonesia, loh nggak bisa dong, kan Malay itu salah satu dari bahasa daerah. Tapi yang lebih luar biasa yang mungkin publik harus tahu, untuk berargumentasi seperti itu bukan hal yang biasa. Yang spesial adalah Prof. Amin adalah irisan antara linguis dengan diplomat. Itu sebagai atase, it's a very rare coincidence. Dan mengerti paham bahwa signifikansi bahasa Indonesia diakui sebagai UNESCO itu sangat dalam soft power Indonesia. Betul. Nah ini saya bertahan dengan nama bahasa Indonesia pertama secara ideologi kita. Ya, ideologi negara ini kawan Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 yang hanya mengatakan istilah bahasa Indonesia. Kalau saya mengatakan, oke, kalau gitu akui saja sekarang dengan Malay. Berarti saya mengangkatnya dari bahasa daerah, bukan bahasa negara gitu. Sementara yang sedang saya perjuangkan adalah bahasa negara. Nah, perdebatan ini, ya, waktu itu kata Pak Ismunandar, ini gimana nih gitu. Saya katakan, nggak apa-apa, saya sebagai linguis, tapi saya juga punya pengalaman sebagai Adikbud, walaupun hanya 4 tahun jadi diplomat gitu ya, diplomat dadakan lah gitu. It was a special 4 years for us. Nah,
akibatnya saya menjelaskan dari perspektif, saya harus mengerti ini geopolitiknya seperti apa. Nah, manfaatnya apa sih? Yes. Indonesia harus tampil, ya, tidak boleh inferior, ya. Karena kalau misalnya nama bahasa Indonesia itu tersublimasi di bawah, katakanlah bahasa Melayu yang naik gitu, lalu bahasa Indonesia di mana ditempatkannya? Berarti kan dia menjadi lebih inferior. Nama bahasa Indonesianya. Saya katakan tidak mau. Karena yang menjadi pride bagi kita adalah Sumpah Pemuda di awal diikuti dengan Undang-Undang Dasar 45. Namanya bahasa Indonesia. Dan saya melakukan argumen ini bukan secara emosional, secara logis saja gitu. Karena Prof paham. Gitu loh. Iya. Saya sangat paham. Saya sangat melihat ironi ya, di mana Prof Amin memperjuangkan hal itu. Saya share itu. Itulah salah satu landasan dibentuknya Chronicles, karena kita mau agar nasionalisme kita tuh termanifestasi keluar dari Indonesia. Saya mau seperti yang sudah pernah kita lakukan bersama, orang Inggris belajar bahasa Indonesia, loh. Kita mengejawantahkan nasionalisme keluar. Tapi di satu hal yang sama, berbahasa, berucap, yang merupakan sebenarnya budaya dari Indonesia. Sebagian besar bahasa Indonesia itu ucapan based gitu kan. Itu saya mungkin salah, mudah-mudahan tidak salah. Punya makna konotatif. Saya kemarin secara anekdotal ngobrol dengan sebuah di dalam sebuah acara. Coba katakan dengan lantang kata pertama yang terucap di kepala kalian kalau saya ucapkan kata berikut ini. Oke? Tanggung. Semua orang bilang jawab. Oke. Omong, semua orang bilang kosong. Ujaran, kebencian. Gitu kan. Jadi kata-kata berucap, berujar, omongan itu di kepala orang Indonesia saya sinyalir gitu ya. Itu sudah bermakna negatif. Tesis saya adalah begini, sebuah masyarakat, bangsa, kultur yang tidak mengagungkan bahasa atau ucapan yang bijak dan jujur, juga tidak akan mengagungkan rasionalitas dan intelektualitas. Prof Amin menggunakan kata pandir. Nah, sedangkan kalau saya melihat di mana Prof Amin memperjuangkan bahasa Indonesia diakui di UNESCO, kita melihat bahwa pemuka publik baik dari segi official maupun populer itu dalam kemampuannya berbahasa sangat-sangat jelek. Dan tidak pernah mengangkat bahasa Indonesia itu sebagai sebuah hal yang agung itu. Berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Bahkan saya boleh argue bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu kadang-kadang dianggap sebagai arogansi. Padahal tidak mungkin bisa berkata bijak dan jujur, fasih secara artikulat, tanpa intelektualitas. Yang satu membutuhkan yang lain. Gitu. Itu yang sangat sedih. Kalau menurut saya. Ya, bagaimanapun berbahasa itu menunjukkan atau merefleksikan kualitas pribadi dan kualitas berpikir. Ya. Orang yang berbahasanya bagus, runtun, ya, jadi sangat teratur, kelihatan, itu pasti cara berpikir dia juga bagus. Kalau misalnya berbahasanya itu katakanlah acak-acakan gitu ya, tidak karuan, berarti di dalam otaknya itu dia sedang berkecamuk pikiran-pikiran yang kacau. Karena apa? Kita berbahasa itu kan diatur oleh otak, ya, oleh rasa. Ketika otak mengatakan ini harus strukturnya harus begini, saya mengatakan itu memang sangat cepat ya prosesnya itu, sekian detik mungkin sepersekian detik gitu, sangat cepat. Saya harus berpikir, oh ini polanya harus begini. Kata yang harus saya ambil adalah ini. Saya sedang berbicara dengan siapa? Kalau misalnya bicara dengan ya kawan dekat sekali, saya menggunakan diksi ini. Kalau misalnya dengan orang lain yang tidak terlalu saya kenal, saya akan menggunakan diksi ini. Ini proses yang sangat cepat berpikirnya. Kalau misalnya dia itu kemudian berbahasanya tadi, acak-acakan tadi, nggak keruan, berarti dia tidak bisa mengolah otaknya itu. Sementara otak bicaranya kecerdasan. Tidak bisa bicara hatinya, berarti dia kurang berperasaan. Nah, rasa dan otak ini, ya, akal ini bekerja bersama-sama ketika menggunakan bahasa. Dan ini akan menjadi gambaran kualitas dari orang itu. Orang yang kita saja sebagai penyimak ya, pendengar,
kalau mendengar orang itu berbahasanya enak, kita juga kan berpikirnya lebih cepat. Karena apa? Memahami dengan mudah. Berarti dia mengolah sebuah proses yang sangat kompleks, lalu dia wujudkan dalam ekspresi yang mudah dimengerti. Yeah. Ya. Dan urusan baik dan benar itu, dalam pikiran saya, itu bukan urusan terstruktur saja, tapi urusan kepantasan tadi. Layak nggak saya menggunakan? Pantas nggak saya mengatakan? Jadi masalahnya adalah bicara tentang grammatically correct, gitu ya, tapi juga socially appropriate, acceptable, gitu. Nah, ini yang seperti tadi mungkin Mas Bagus sampaikan ya secara eksplisit, pejabat-pejabat publik kita kadang-kadang tidak menunjukkan kepedulian yang sangat baik terhadap bahasa. Sehingga akibatnya orang bertanya-tanya apa sih yang sedang dia sampaikan. Yes. Begitu. Nah, ini artinya pejabat publik kita harus lebih banyak merenung, belajar bagaimana menyampaikan gagasan kepada publik, karena publik yang menjadi konsumen dari informasi itu. Nah, kalau misalnya sebagai pejabat publik berbahasanya bagus, maka itu akan menjadi nilai plus bagi dia. Betul. Dan hal-hal kontemporer yang di luar konteks berbahasa, hal-hal apa yang saya mau makan besok, itu sangat dipengaruhi oleh public trust. Kita bicara tentang Trump's tariff war, ya kan? Itu masalahnya tentang public trust juga. Apakah orang luar negeri mau berinvestasi di Indonesia? Apakah kita bisa menjual barang ke luar negeri? Semua itu sangat berpengaruh pada public trust. Banyak orang yang tidak atau bahkan meremehkan bahwa berbicara yang tidak baik dan benar itu sangat berpengaruh terhadap public trust. Betul seperti sekali. itu. Kalau saya berbahasa dengan ambigu, saya memberikan ruang untuk berdusta, gitu loh. Betul. Makanya saya sangat kritikal terhadap pemuka publik yang kemudian menggunakan bahasa yang bisa dipersepsikan salah, kemudian ditanya kenapa tidak demikian esok hari. Oh, karena maksud saya bukan begitu. Gitu loh. Sedangkan sangat sulit kalau kita lihat pejabat-pejabat publik di negara Anglo-Saxon. Saya nggak menganggap mereka sebagai contoh ya. Kadang-kadang bukan sebagai contoh. Tapi minimal mereka berbahasa dengan baik dan benar. Sehingga akuntabilitas itu lebih mudah dijalankan karena kata-katanya bisa dipegang baik benar maupun salah. Tapi kalau berbahasanya tidak benar, nggak bisa dipegang. Prof, gitu. Kok bohong? Enggak, maksud saya bukan gitu kok. Itu loh maksud saya. Betul. Nah, ini yang menurut saya tantangan bagi para pejabat publik satu. Yang kedua, kalau misalnya mereka itu pejabat publik itu berasal dari kader-kader birokrasi, ya, berarti tantangan bagi birokrasi untuk memberikan katakanlah semacam pembinaan mereka berbahasa untuk sebagai pejabat publik. Pertanyaannya, adakah yang melaksanakan ini? Saya merasa ragu. Ada agenda yang rutin kepada para pejabat publik, bagaimana mereka dilatih untuk berbicara kepada publik. Itu satu. Kalau misalnya kader-kader pejabat publik ini adalah dari partai gitu ya, yang satu tadi dari birokrasi, yang kedua dari partai misalnya, berarti tanggung jawab partai ini adalah memberikan pendidikan kepada mereka supaya mereka itu mengerti bagaimana cara berkomunikasi di depan publik. Itu kedua. Yang ketiga, dari birokrasi bukan, dari politik partai bukan, tapi misalnya dari masyarakat umum saja gitu. Nah, ini pasti kan akan ada afiliasinya juga gitu ya. Nah, ini tentu akan harus menjadi ada tanggung jawab. Ketika dia masuk menjadi pejabat publik, maka pada saat itulah institusi publiknya ini yang akan harus bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada para pejabat publik ini. Saya pikir seperti itu ininya. Sementara sekarang yang terjadi adalah dalam dugaan saya mekanisme untuk memberikan pendidikan kepada tadi pejabat publik ini dari manapun latar belakangnya itu sangat sedikit. Ya, untuk mengatakan tidak ada sama sekali saya tidak bisa tentu ya, karena mungkin saja ada gitu. Tapi sangat sedikit dan pengaruhnya belum signifikan. Gitu. Ada atau tidaknya sama sekali itu hal yang susah dibuktikan. Tapi kalau bilang bahwa tidak ada insentif eksplisit untuk melakukan
pengajaran Iya. bagaimana caranya berkomunikasi secara baik kepada publik itu jelas tidak ada insentif gitu. Setidaknya tidak ada yang eksplisit seperti itu. Iya. Makanya saya selalu berpikir bahwa tugas podcast seperti ini, Prof, gitu untuk mendemonstrasikan, bukan hanya mengajarkan tapi Iya. mendemonstrasikan, bahkan mencontohkan gitu bahwa berbahasa baik dan benar Iya. itu betul-betul cerminan dari intelektualitas. Betul. Dan negara tidak harus mengagungkan Dan itu bahasa. menjadi insentif bagi yang bersangkutan sebetulnya. Iya. Insentif dalam arti dia akan mendapatkan apresiasi dari publik yang mendengar podcast-podcast seperti begini gitu. Loh, dia berbahasanya sangat bagus. Iya. Walaupun dia tidak menerima insentif secara material secara langsung, tapi ada intangible insentif di situ. Insentif yang tidak kelihatan, yang dia terima. Ya. Nah, ini menjadi nama baik kan bagi dia gitu. Berbeda dengan orang yang berbahasanya aja begitu, nggak ngerti saya. Itu kan orang sudah punya malas juga gitu kalau misalnya ada pengumuman disampaikan oleh orang itu, malas nggak mau gitu. Dengernya aja sudah nggak nyaman gitu kan. Gitu. Nggak bisa dipegang ekornya. Betul. Seperti itu. Ya apalagi kalau misalnya isinya pembalikan fakta misalnya ya gitu. Iya. Yang tidak bisa dipegang. Hari ini mengatakan ini, besok lain lagi. Iya. Walaupun misalnya bagaimana gitu, namanya pejabat publik ya harus bisa dipegang. Harus bisa dipegang, harus bisa dipegang. Saya mau bahas topik terakhir ini, Prof. Bukan pendapat saya, tapi memang banyak yang berkata self-criticizing bahasa Indonesia sebagai bahasa yang miskin kosakata. Seperti itu. Bahwa bahasa Indonesia itu tidak cukup untuk to convey, untuk menyatakan arti, menyampaikan makna. Sehingga senantiasa kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang lain seperti itu. Dan lepas dari itu benar atau salah, itu adalah cerminan ketidakbanggaan kita terhadap bahasa sendiri. Betul. Pertanyaannya straightforward, apakah benar demikian? Oke, saya ingin merujuk dulu ya kepada katakanlah konsep dasar dalam linguistik yang harus difahami oleh semua orang, semua linguis ya, harus tahu ini, bahwa tidak ada bahasa yang tidak bisa mengekspresikan maksud dalam bahasa itu. Artinya setiap bahasa itu sama kompleksnya. Oke. Misalnya, zaman dulu kita tidak pernah punya istilah untuk komputer. Yes. Karena memang tidak diperlukan zaman itu. Tidak ada istilah misalnya terkait dengan laptop, teknologi yang sekarang ini. Tidak perlu, karena dulu tidak ada. Nah, semakin bahasa ini berkembang, ya, itu pasti akan terjadi penambahan kosa-kosa kata baru. Apakah dengan cara mengadaptasi bunyinya, apakah dengan cara menerjemahkannya? Diterjemahkan bisa dalam bahasa daerahnya atau dalam bahasa itu. Itu terserah kebijakan politik bahasa di negara itu. Nah, kalau misalnya dikatakan apa betul bahasa Indonesia tidak mampu mengungkapkan itu, saya pasti tidak sependapat. Karena apa yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Indonesia? Pasti ada ungkapannya. Apakah ungkapan itu mungkin dia karena belum tahu, belum mengenalnya? Ya, misalnya kata sophisticated, gitu ya. Saya kesulitan kata privilege, Bro. Ya, privilege itu kan keistimewaan, hak istimewa. Ya, hak istimewa. Ya. Tapi nggak denotatif gitu. Privilege dalam bahasa Inggris kan konotatif. Ya, sama saja. Ya, privilege itu kan hak istimewa. Ya, hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang, sebuah lembaga gitu. Nah, belum sampainya kita kepada padanan di dalam sebuah bahasa, katakanlah bahasa Indonesia, itu bukan berarti bahasa Indonesia tidak menyediakan itu. Kalau sophisticated? Ya, sophisticated misalnya dulu kita kata canggih. Ya. Kata canggih. Loh kok canggih? Ya canggih itu sophisticated. Yes. Ya gitu. Nah, kemudian istilah yang sekarang sangat tersebar ya dalam ingatan kita. Daring dan luring. Saya masih belum tahu bedanya. Oke. Itu kan terjemahan dari kata online dan offline. Nah, ada sejarahnya. Itu kawan saya di Badan Bahasa dulu. Online itu kan 6.
6 huruf Oke. online. Terus diterjemahkan apa? Dalam jaringan. Oke. Nah, kalau dalam jaringan, ini kan dari dulu ada perusahaan teknologi ya. Wah, kalau saya terjemahkan dalam jaringan, ini jadi panjang. Iya. Bisa nggak disingkat? Apa singkatannya? Kebetulan ini karena kreasi ya. Dalam jaringan, udah saja daring. Oh, gitu Jadi ceritanya. 6 huruf juga kan? Iya. Gitu. Jadi online sama dengan daring. Tuh, Nah, ini kan masalah kreasi berbahasa. betul. Begitu. Berarti Kemudian kata luring, di luar jaringan. Gitu. Berarti kan artinya offline. iya. Nah, offline itu kan 7. Ya. Iya, Nah, sekarang kalau misalnya luring, itu lebih efisien kan? betul. Luring. Nah, ini masalah kreasi berbahasa. Ini berarti buat para pemirsa yang sedang menghadapi gangguan jaringan, Anda garing. Jadi, Garing. bisa juga bercanda Chronicles. Nah, Oh gitu ceritanya. iya, ada sejarahnya seperti itu. Dan itu kemudian sangat berterima. Ya sudah dipakai di mana-mana. Gitu. Semakin masif penggunaannya ketika zaman COVID kemarin. Iya. Ya. Nah, tadinya kan sudah ada lama kata daring dan luring itu, tapi kan tidak efektif dipakai gitu. Iya. Nah, seperti barusan saya menggunakan kata masif. Tadinya kan tidak ada kata masif dalam bahasa Indonesia. Ya sudah saja sekarang diambil. Apakah ada kata cuan dalam bahasa Indonesia tadinya? Enggak ada. Sekarang ada. Sekarang ada, sudah jadi bahasa Indonesia. Cuan itu bahasa Indonesia. Sekarang jadi bahasa Indonesia. Gitu. Mengapa? Karena kita mengadopsi kata itu masuk ke dalam kamus. Nah, bagi mereka yang belum tahu kata-kata baru, silahkan sekarang buka kamus bahasa Indonesia. Oke. Ya. Yang jumlahnya ini sekarang sudah spektakuler menurut saya. Iya. Ketika saya bikin project gitu ya dengan kawan-kawan di Badan Bahasa, itu kan jumlah kosakata bahasa Indonesia per tahun 2023 itu 121.000 entry. Lalu saya iseng-iseng ngobrol dengan menteri, katakan, Mas Menteri, kita mungkin bikin project gede deh. Apa katanya? Ini bahasa Indonesia kita mau tambah lemanya ini, entry-nya ini dari 200.000. Gimana caranya? Ya nanti terserah saya aja, saya bilang gitu. Dengan begitu saya sampaikan kepada tim perkamusan, ngamuk mereka. Gak bisa Pak, kita biasanya juga cuma 2.500 kata katanya setahun. Iya. Katakan ini kita revolusi. Jadi kita ada legasi nanti itu. Kata kawan-kawan, gimana caranya? Ya nanti kita cari caranya gitu. Nah kemudian saya ketemulah dengan kawan-kawan waktu mau Kongres Bahasa Indonesia tahun 2023. Ada perusahaan gitu ya dari Austria yang ternyata dia konsultan untuk Oxford ya. Oxford yang punya kamus besar yang luar biasa itu ya, Oxford kamusnya. Atau mereka ya bisa saja gitu. Ini Oxford itu lagi ngincer kamus kamu loh katanya. Karena mereka mau mengolahnya. Tapi kita kan belum mau untuk kerjasama dengan Oxford karena kita juga takut misalnya datanya terambil gitu ya, kita tidak bisa menguasai data itu lagi. Tapi kita akhirnya bekerja sama dengan pihak Oxford karena tujuan kami adalah ini supaya kamus kita berkembang cepat. Lalu dibuatlah tim dan mereka punya, ada perusahaan ini punya korpus yang jumlahnya miliaran. Kita kan tidak punya korpus yang jumlahnya miliaran itu. Nah, akhirnya kata mereka, oh gampang katanya. Bisa lah kita kerjakan. Sehingga kawan-kawan di perkamusan itu setiap minggu dikumpulkan, dibuat definisinya segala macam. Dan sekarang kamus kita dari 121.000 tahun 23 akhir 2024 sudah 206.000. Ya, pemirsa mesti tahu ya signifikansi dari almost doubling. Iya, betul. Dalam kurun waktu berapa lama? Setahun. 1 tahun. Padahal dulu mengerjakan kamus kita ini yang pertama kali KBBI kita itu kan itu dari tahun diterbitkan pertama ya, itu tahun 90 kan. Iya. Tahun 90 berarti sampai 2023 ini ada 30-an tahun. Ya, 30 tahun
kita baru mengumpulkan 121.000. Padahal KBBI kita ini dari awalnya itu tahun 70-an. Yes. Gitu. Berarti sekian puluh tahun, hanya sekian jumlahnya. Tapi dengan upaya, ya mungkin saya tangan besi juga waktu itu ya. Emang perlu kayaknya. Untuk memaksa supaya bekerja ini. Iya. Mereka di awalnya sangat mengeluh, tim saya ini. Tapi begitu ini selesai, katakanlah mereka semua sujud syukur. Karena apa? Pekerjaan besar yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah. Ya. Menambah 80.000 lebih lema hanya dalam 1 tahun. Perlu disadari buat publik juga ya, bahwa negara-negara yang besar yang bukan Amerika itu pun melakukan hal yang sama. Saya pernah kuliah di Taiwan kan, selama 5 tahun di situ, dan mereka mengakuisisi bahasa baru, keluar terus leksikon-leksikon baru. Betul. Waktu itu saya, misalnya bahasa teknik, terutama bahasa teknik, paling sulit di dalam Mandarin itu bahasa teknik, karena mereka harus senantiasa, karena bukan berdasarkan abjad Romawi gitu ya. Jadi misalnya kata simulasi gitu, moni gitu, itu baru loh. Sebelumnya belum ada seperti kata komputer tadi. Memang harusnya melakukan itu, buat kita tidak melakukan itu dan akhirnya melakukan di bawah Prof. Amin itu mereka terkejut gitu kan. Padahal memang seharusnya itu. Nah ada misalnya urusan-urusan teknis juga ya, sangat teknik gitu. Kita punya komputer, kemudian ada istilah mouse kan. Nah apakah ada padanan dalam bahasa Indonesianya? Padanannya ada, tetikus, ya ada. Tapi pertanyaannya, apakah kata ini dipakai? Urusan dipakai atau tidak itu urusan lain, urusan pengguna. Tapi bahasa Indonesia menyediakan fasilitas berbahasanya. Jadi kalau dikatakan bahasa Indonesia ini miskin kosakata, itu saya merasa kasihan saja kepada orang yang mengatakannya. Artinya dia tidak percaya diri bahwa bahasanya mampu mengekspresikan apapun yang ada dalam pikirannya, gitu. Iya, Prof. Amin sekarang adalah Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Seperti itu. Saya mau bersimpati pada orang yang punya anggapan bahwa Indonesia miskin kosakata, tentu karena mungkin ya tidak baca dictionary yang baru seperti itu kan. Dan kita melihat sebagai tema terakhir bahwa budaya membaca itu belum diagungkan selayaknya dengan budaya berbahasa dengan baik, dengan banyaknya pemuka publik yang tampil seakan-akan tidak mencitrakan rasa malu ketika bilang bahwa baca itu bukan budaya saya, seperti itu. Seberapa penting sih membaca? Pertanyaan klise pasti. Tapi seberapa pentingkah sebagai Profesor Aminuddin Aziz, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bagi kelangsungan Indonesia untuk membaca? Masyarakat bangsa yang tidak pernah mau membaca itu sedang menggali kuburan untuk kehancurannya. Ya. Karena apa? Pengetahuan itu banyak diperoleh melalui bacaan. Membaca itu kan jendela untuk membuka pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu adanya dalam bacaan. Selain memang karena misalnya juga interaksi lisan. Ya, ada pengetahuan baru. Nah, saya sangat sedih ya ketika selalu dikatakan misalnya bangsa Indonesia ini adalah bukan pembaca. Minat bacanya rendah gitu ya. Saya tahun 2021 itu melakukan survei. Apakah betul minat baca masyarakat Indonesia ini rendah? Dan saya ingin menunjukkan kepada publik itu adalah anggapan yang salah. Ya. Mengapa salah? Jangan dilihat rendahnya ini, sehingga energi negatif itu kita taunya rendahnya saja gitu. Harus dicari mengapa ini kok rendah. Kalau rendah itu karena apa? Lalu saya lakukan survei. Mereka sebetulnya yang saya survei ini ratusan orang, mereka punya keinginan untuk membaca, tapi mereka tidak bisa melakukannya dan akhirnya tidak mau melakukannya karena apa? Bahan bacaan yang tersedia tidak sesuai dengan minat yang mereka miliki. Bacaan apa yang mereka maui itu tidak tersedia, bacaan itu. Jadi wajar kan tidak mau baca, sehingga digeneralisasilah oleh studi yang tadi itu minat baca masyarakat Indonesia itu rendah. Padahal minatnya itu tinggi, tapi sayangnya
Oke. Bahan bacaan yang tersedia tidak sesuai dengan minat calon pembaca. Oleh karena itu, sejak tahun 2022, ya, 2021 kan sudah diketahui itu alasannya. 2022 saya membuat inisiatif. Kalau begitu, kita bikin bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan minat calon pembaca. Saya tidak mau menyisir semua pihak secara langsung gitu. Karena apa? Anggaran kita terbatas, tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas. Sudah, sekarang kita fokus saja. Minat baca itu pasti akan harus dimulai penumbuhannya untuk anak-anak. Begitu. Nah, yang kami buat adalah buku bacaan untuk anak. Anak PAUD, ya, dan anak SD. Gitu. Mengapa? Karena tadi, kalau misalnya anak-anak ini sudah berkembang nih minat bacanya, mereka senang membaca, ini akan terbawa terus. Begitu. Cara membuatnya gimana? Tanya kepada anak-anak ini. Kalian sukanya buku apa sih gitu? Saya mengumpulkan sekitar 400-an orang anak, didampingi oleh keluarganya, ibu bapaknya, atau siapa yang nganter gitu, melakukan diskusi dengan anak-anak. Misalnya kita tanya kepada mereka, kemudian kita punya buku banyak-banyak, yang kayak gini kalian suka nggak? Misalnya, nggak suka, kenapa? Jelek warnanya, gitu. Kalian suka nggak? Nggak. Kenapa? Terlalu banyak tulisannya, gitu. Ini, itu aku nggak suka, ceritanya itu bukan yang aku mau, gitu ya. Anak-anak kan begitu jujur. Jadi terkumpullah pada kami waktu itu data, ada anak-anak yang sukanya misalnya, cerita itu superhero misalnya gitu, pahlawan-pahlawan ini. Ya kita catat. Ada yang sukanya itu, kalau anak-anak perempuan sukanya yang Cinderella, yang gitu ya. Mereka sangat suka. Jadi kalau misalnya topiknya apa? Apakah sukanya itu imajinasi yang itu fairy tales gitu ya? Atau yang secara faktual? Ada yang sukanya itu, aku mah sukanya itu yang tentang ruang angkasa misalnya gitu. Ada yang sukanya perang-perangan gitu. Kita catat semua. Lalu ini kita sampaikan kepada para calon penulis. Ayo kita sayembarakan lomba menulis buku anak. Gitu. Banyak sekali. Itu bisa ribuan yang daftar. Kami seleksi. Nah, kemudian diperolehlah daftar ya yang tulisannya bagus gitu ya. Kemudian setelah diperoleh buku ini, kita tanyakan lagi kepada anak-anak, coba kalian baca dulu. Seneng nggak? Misalnya ceritanya tidak nyambung dengan pikiran, begini sih ceritanya? Gitu. Revisi lagi gitu ya. Jadi ada dialog antara penulis, kami sebagai penyelenggara, dan anak-anak dan orang tua. Ini juga supaya mudah oleh orang tua nanti kalau anak ini harus dibacakan ceritanya. Karena ada anak yang misalnya belum bisa baca kan gitu. Nah, orang tua diberikan bimbingan. Nah, buku ini kemudian kami cetak banyak-banyak. Waktu 2022 itu kami mencetak sekitar 17 juta buku. Diberikan kepada sekolah PAUD, sekolah SD gitu. Nah, 2023 akhir saya kebetulan ditugaskan menjadi PLT Kepala Perpusnas. Saya katakan saya akan adopsi ini, gagasan ini dibawa ke Perpusnas. Mengapa? Bagi saya penting karena yang dari Badan Bahasa, dari Kementerian Pendidikan itu yang disisirkan hanya sekolah. Sementara anak-anak kita itu di sekolah kan terbatas waktunya. Bisa saja dia akan bermain setelah sekolah misalnya pukul berapa selesai jam 11, 12 gitu. Selesai anak-anak bermain. Sorenya masih bermain. Ayo dong kita tambah sekarang gagasannya ketika saya di Perpusnas di awal-awal itu sudah kita ciptakan ruang-ruang baca di desa. Ruang-ruang baca di taman-taman bacaan masyarakat. Setiap desa, setiap taman bacaan masyarakat saya kasih 1000 buku. Berapa yang saya ciptakan? Lokusnya 10.000 lokus. Berarti pada saat itu di awal tahun 2024 Perpusnas
mencetak 10 juta buku untuk 10.000 lokus. Satu lokus dapat 1.000 buku. Saya lakukan survei. Apakah buku ini berpengaruh? Kehadiran buku ini. Dari sekian banyak yang ribuan itu, ternyata 97,53% kunjungan anak-anak datang ke taman-taman bacaan, ke desa, ke kelurahan, itu meningkat. Yeah. Artinya, ya kesimpulan saya, anak-anak itu kalau diekspos, dipajankan. Nah ini kata ekspos, ada dalam bahasa Indonesia, dipajankan. Ya? Terekspos, terpajankan. Kepada bacaan yang menarik bagi mereka bisa duduk di situ berjam-jam. Yeah. Ya? Karena bukunya ada 1.000 loh. Yeah. Ya? Ini sudah selesai. Kan bukunya pendek-pendek ya. Mau lagi yang ini, mau lagi yang ini, mau lagi yang ini. Karena memang menarik bacaan ini. Ini adalah revolusi menurut saya. Menurut saya ya. Dan mudah-mudahan orang tidak melihat hanya sebatas hasil jangka pendek ya. Oh 97% meningkat minat membacanya. Oh tunggu dulu sebentar, bukan hanya itu loh. Di masa depan itu punya implikasi yang sangat besar. Sangat. Karena apa? 1.000 buku yang dibaca katakan oleh anak-anak, dia akan punya 1.000 imajinasi baru. Dan karena memang anak-anak, karena saya punya anak juga gitu, jadi mereka mengetahui tentang apa itu etika yang baik, pahlawan yang harus dikagumi, bahkan dicontoh. Itu pertama dapat dari bacaan, dari mitologi. Dan saya mau argue bahwa sebenarnya Indonesia nggak kekurangan Cinderella atau Harry Potter. Saya pernah bicara dengan Profesor Nur Hayati Rahman, di mana beliau mendedikasikan hidupnya untuk menerjemahkan kitab Lagaligo yang 1,5 kali lebih panjang daripada Mahabharata, penuh dengan epoch tentang si protagonis Sawer Garing dan Ila Galigo. Dan itu sebenarnya diakui sebagai karya yang signifikan. Tapi kalau kita mau tahu tentang itu, kita harus pergi ke Belanda. Hal-hal seperti itulah. Dan tapi sebentar, saya potong dulu. Buku-buku yang tadi, yang katakanlah Cinderella ya tadi ya contohnya, itu kita adaptasi dengan cerita-cerita lokal rakyat. Oh oke. Gitu. Misalnya dari tanah Sunda, itu ada cerita itu yang diangkat. Oh oke. Gitu. Dari Makassar, dari Bengkulu, dari Aceh, dari mana, itu kita angkat semua. Nah sehingga yang datang itu adalah pengetahuan anak-anak tentang Nusantara juga pada saat yang sama. Jadi kita sangat kaya. Gitu. Ngomong-ngomong tentang Sunda juga, tadi Prof kita cerita di belakang layar bahwa makin banyak karya-karya Indonesia yang diakui oleh UNESCO ya. Dari tanah Sunda sendiri ada Sanghyang Sisa Kandang Karsian yang baru diakui sebagai Memory of the World ya di UNESCO. Ya, dienkripsi dienkripsi kan. Bahkan mungkin menurut kita yang menganggap remeh literatur karya bangsa sendiri, UNESCO pun mengakuinya. Ya. Betul. Tanggal 11 ya, 11 April yang lalu itu kami diberitahu oleh perwakilan di UNESCO bahwa usulan kita itu kan ada 5 ya. Yang salah satunya adalah Sanghyang Sisa Kandang Karsian, kemudian ada karya-karya Hamzah Fansuri. Oke. Itu sastrawan dari Melayu Aceh ya gitu. Itu yang kemudian sudah disepakati, disetujui oleh UNESCO masuk ke dalam Memory of the World. Nah mengapa? Tidak mudah kan masuk ke dalam Memory of the World ini. Karena harus punya nilai tersendiri. Nilai yang sangat besar itu ya, pengaruhnya untuk kehidupan masyarakat. Nah karya-karya Hamzah Fansuri ya, karya-karya sastranya itu dipandang sebagai bukti karya sastra adiluhung gitu ya. Mulia ya. Kemudian juga Sanghyang Sisa Kandang Karsian ini kan merupakan ajaran bagi orang Sunda waktu itu ya tahun 1500-an awal, bagaimana para pelaksana negara ya, kalau sekarang mungkin ASN ya gitu kan, Karsian, resi itu kan pelayan negara, pelayan masyarakat, itu punya etika ya, punya nilai, punya norma, dan bagaimana mereka diajari harus memperlakukan masyarakat. Jadi ini adalah bentuk pendidikan untuk para aparatur pemerintah. Itu yang nilai-nilainya luar biasa. Nah, itu kan tebal sekali gitu ya. Dan ini sudah
sudah tersedia di kawan-kawan di Perpusnas ini didigitalkan, kemudian ditransliterasi gitu. Nah, saya kemarin sempat menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, mari kita manfaatkan nih ya si karya-karya ini. Bagaimana nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya membuatnya dari situ, dokumen itu jadi buku-buku kecil, cerita-cerita untuk anak-anak di sekolah, di luar sekolah, cerita untuk masyarakat gitu. Diambil saja menjadi bagian-bagian itu. Dan ada misalnya di dunia pementasan. Jadikan saja itu misalnya dengan teater gitu ya. Silahkan dibuat lomba misalnya, lomba mengambil intisari itu dari naskah ini. Berarti kan akan hidup kembali. Iya. Gitu ya. Kebudayaan atau tradisi-tradisi baik gitu ya. Gitu. Dari masa lalu bisa dibayangkan 1500-an berarti kan sudah 500 tahun yang lalu. Ya. Begitu. Oke, Profesor Hamiduddin Aziz, terima kasih untuk kontribusi Profesor di dengan senang hati. Karir Profesor, dan terima kasih sudah hadir di Chronicles. Terima kasih. Dengan senang hati. Terima kasih Mas Bagus sebagai penyelenggara lah ya. Penyelenggara. Tuan rumahnya gitu. Dan juga mudah-mudahan ada hal yang bisa bermanfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. You're very welcome. Ya, terima kasih. Folks, that's Chronicles.